Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Kurniawan, NPM E1D081071. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas pembiayaan perusahaan pertanian kelas A yang diberikan oleh Bu Rida Rizky Novanda, SEMSI. Langsung ke pembahasan dari tugasnya. Pertama, jenis-jenis modal. Modal terbagi menjadi dua, modal asing dan modal sendiri. Yang pertama, modal asing. Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan diperoleh dari pinjaman. Penggunaan modal pinjaman untuk membiayai suatu usaha akan menimbulkan beban biaya bunga, biaya administrasi, serta biaya provisi dan komisi yang besarnya relatif. Menurut waktunya, modal asing dibedakan atas hutang jangka pendek, hutang jangka menengah, dan hutang jangka panjang. Yang kedua, modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Keuntungan menggunakan modal sendiri untuk membiayai suatu usaha adalah tidak adanya beban biaya bunga, tetapi hanya membayar dividen. Modal sendiri menurut asalnya terbagi menjadi modal saham, modal cadangan, dan modal keuntungan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek ini waktunya kurang dari 1 tahun. Hutang jenis ini merupakan salah satu hutang yang bisa didapatkan dan pelunasannya bisa dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Di dalamnya terdapat beberapa jenis dari hutang piutang tersebut. Berikut merupakan jenis hutang dalam jangka waktu pendek. Contoh hutang jangka pendek adalah hutang dagang, hutang wesel, dividen, pendapatan diterima di muka, dan hutang biaya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hutang dagang? Hutang dagang merupakan salah satu pinjaman di mana pelunasannya dalam waktu singkat. Jenis hutang yang satu ini terjadi jika sebuah perusahaan atau seseorang melakukan pinjaman atau kredit guna mendapatkan sebuah barang tertentu. Yang kedua, hutang wesel. Hutang wesel merupakan jenis pinjaman yang terjadi atau dilakukan oleh seseorang yang menggunakan sebuah bukti secara tertulis. Di dalam surat tersebut tidak diperlukan syarat serta jaminan yang akan digunakan. Yang selanjutnya, dividen. Dividen merupakan hutang yang akan diberikan untuk investor. Investor tersebut merupakan seseorang yang dananya dihutangi untuk keperluan penggunaan suatu perusahaan. Sistem pembayarannya nantinya berupa pembagian dana. Yang keempat, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka merupakan salah satu jenis hutang yang dimana pendapatannya akan didapatkan terlebih dahulu. Dan yang kelima, hutang biaya. Jenis hutang yang dilakukan atau terjadi saat seseorang pemilik usaha mencatatkannya ke dalam beban pengeluaran. Pembayaran hutang ini dilakukan saat hutang tersebut memiliki waktu jatuh tempo yang masih jauh. Selanjutnya, hutang jangka menengah.
Pengertian hutang jangka menengah merupakan hutang yang memiliki jangka waktu lebih lama dari hutang jangka pendek dan lebih singkat dari hutang jangka panjang. Biasanya hutang jangka menengah ini dilakukan dalam waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Contoh hutang jangka menengah antara lain term loan dan leasing. Term loan dibayar dengan angsuran tetap selama periode pinjaman. Leasing persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik aktiva atau lessor menginginkan pihak lain atau lessee untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama periode tertentu dan hak atas aktiva tetap pada lessor. Selanjutnya, hutang jangka panjang. Hutang jangka waktu panjang juga memiliki jenis yang wajib diketahui oleh khalayak umum. Yang pertama ada hutang hipotek dan hutang obligasi. Hutang jangka panjang ini kurun waktunya lebih dari 10 tahun. Kita bahas dulu untuk yang pertama, hutang hipotek, yaitu salah satu jenis hutang jangka waktu panjang yang dananya sesuai dengan perjanjian awal dan sebagaimana jaminan hutang ini akan menggunakan jaminan dari harta tetap si pengaju hutang. Apabila dalam situasi selanjutnya si pengaju hutang tidak dapat melunasi hutangnya, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan penyitaan atau pengambil alihan barang yang telah menjadi barang perjanjian sebelumnya. Yang kedua, hutang obligasi adalah apa yang dinamakan dengan hutang obligasi. Jenis hutang yang satu ini merupakan salah satu hutang yang terjadi akibat dari perjanjian yang telah ditentukan dengan adanya dana yang turun melalui surat obligasi. Surat obligasi tersebut merupakan surat-surat yang memiliki jenis dan kesesuaian dalam pengajuan hutang piutang. Selanjutnya beralih ke pembahasan modal sendiri. Yang tadi sebelumnya itu modal asing, yang sekarang modal sendiri. Modal sendiri yang berasal dari sumber internal ialah modal yang berasal dari pemilik perusahaan. Adapun modal sendiri yang berasal dari sumber eksternal ialah modal yang berasal dari pemilik perusahaan. Modal sendiri di dalam suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT terdiri dari modal saham, cadangan, dan yang terakhir laba ditahan. Selanjutnya, sumber-sumber modal. Modal pada dasarnya berasal dari dua sumber, yaitu dari dalam perusahaan internal dan dari luar perusahaan atau eksternal. Yang pertama, internal. Sumber modal internal berasal dari setiap aktivitas ataupun kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Beberapa sumber modal internal perusahaan yang dapat digunakan yaitu laba ditahan, akumulasi penyusutan, dan beberapa sumber modal lainnya. Yang kedua, sumber modal eksternal. Berbeda dengan sumber modal internal yang cenderung terbatas, yaitu hanya dari hasil aktivitas usahanya saja. Sumber modal eksternal berasal dari pihak-pihak luar yang mau bekerja sama dengan perusahaan. Beberapa pihak yang sering kali digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal yaitu bank, koperasi, kreditur, supplier, dan juga pasar modal. Pembahasan selanjutnya struktur kekayaan. Struktur kekayaan ialah perimbangan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap, baik secara absolut maupun relatif. Contoh, besarnya
keseluruhan aktiva lancar adalah 300 juta rupiah dan aktiva tetapnya adalah 700 juta rupiah. Berdasarkan besarnya aktiva tersebut, maka perimbangan secara absolut adalah 30 dibanding 70 dan relatifnya adalah 30% dibanding 70%. Selanjutnya, struktur finansial. Apa yang dimaksud dengan struktur finansial? Struktur finansial ialah yang menunjukkan aktiva-aktiva perusahaan yang dibelanjai, yaitu menyangkut semua sumber-sumber pembelanjaan yang tercermin dalam keseluruhan pasifa neraca atau keseluruhan modal sendiri. Contoh, besar modal asing berupa kewajiban jangka panjang adalah 400 juta rupiah, sedangkan besarnya modal sendiri adalah 600 juta rupiah. Berdasarkan angka-angka tersebut, berarti perimbangan absolutnya adalah 4:6 dan relatifnya adalah 40% dibanding 60%. Lanjutannya yaitu struktur modal. Struktur modal menyangkut perimbangan absolut dan relatif antara utang jangka panjang dan modal sendiri. Contohnya, besar modal asing yang berupa utang jangka panjang adalah 300 juta rupiah, sedangkan modal sendiri berjumlah 600 juta rupiah. Dalam hal ini berarti perimbangan absolutnya menunjukkan 30 dibanding 60 dan relatifnya adalah 33 1/2% banding 66 2/3%. Berikut merupakan neraca Eva Salon pada periode 31 Desember 2005. Kita lihat di bagian sebelah kiri ada aktiva. Aktiva ini terbagi menjadi dua, aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar yaitu kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka. Sedangkan aktiva tetap peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Ke aktiva lancar terlebih dahulu, di mana kas ada 6.600.000, piutang 1.750.000, perlengkapan 5.500.000, sewa dibayar di muka 900.000. Jadi jumlah aktiva lancarnya adalah keseluruhan dari total kas, piutang, perlengkapan, dan sewa dibayar di muka, yaitu sebesar 14.750.000 rupiah. Selanjutnya aktiva tetap peralatan. Di sini tertulis 13 juta rupiah. Akumulasi penyusutan peralatan hanya 1.300.000 rupiah. Jumlah aktiva tetapnya adalah hasil dari pengurangan peralatan dikurang dengan akumulasi penyusutan peralatan. Didapatkan angkanya yaitu 11.700.000 rupiah. Jadi keseluruhan jumlah aktivanya adalah 26.450.000 rupiah. Di bagian penulisan untuk sebelah kanan adalah kewajiban, di mana kewajiban ini hanya utang lancar saja, di mana utang lancar ini adalah utang usaha dan gaji utang. Utang usaha tertulis 2.500.000, gaji utang tertulis 1.750.000. Mungkin ini salah penulisan ya teman-teman. Sepertinya gaji utangnya hanya 175.000 saja. Jadi keduanya tadi yaitu utang usaha dan gaji utang dijumlahkan. Jumlah sama dengan jumlah utang lancar yaitu 2.670.000 rupiah. Jadi modalnya tadi, modal Eva tadi adalah
4.450.000 dikurang dengan jumlah utang lancar, didapatkan hasil Rp23.780.000. Jadi jumlah kewajiban dan modal RP Rp26.450.000. Selanjutnya adalah penulisan laporan laba rugi PT Sukses Kemilau dari periode 1 April 2020 sampai 30 April 2020, artinya dalam kurun waktu 1 bulan ya teman-teman. Pertama, penulisan pendapatan dari penjualan, di mana penjualan Rp 678.379.000 dan retur dan potongan penjualan tertulis Rp2.000.000. Diskon penjualan Rp500.000 dan di bagian kredit tertulis Rp2.500.000. Jadi penjualan bersihnya didapatkan adalah Rp 675.879.000. Harga pokok penjualannya Rp97.422.136.000. Laba kotornya adalah tertulis di situ Rp578.456.864.000. Beban operasi, di mana beban operasi ada dua, beban penjualan, beban administrasi. Pertama, beban penjualan. Biaya gaji tertulis di debit Rp108.951.000. Biaya meeting Rp2.751.450.000. Total beban penjualan tertulis di kredit Rp111.702.450. Beban administrasi, biaya asuransi Rp45.900.000. Biaya listrik Rp2.897.000. Dan total beban administrasinya tertulis di kredit Rp48.797.000 saja. Jumlah beban operasi yang didapat adalah Rp160.499.450. Laba bersih operasional didapatkan adalah Rp417.957.414. Dan yang selanjutnya pendapatan dan beban non operasi, di mana pendapatan dan beban adalah beban lainnya 0, jumlah pendapatan dan beban lainnya 0. Jadi laba bersihnya adalah Rp417.957.414. Beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu modal kerja. Modal kerja adalah ukuran likuiditas perusahaan, efisiensi operasional, dan kesehatan keuangan jangka pendeknya. Jika suatu perusahaan memiliki modal kerja yang besar, maka ia harus memiliki potensi untuk berinvestasi dan tumbuh. Jika aset lancar perusahaan tidak melebihi kewajiban lancar, maka kemungkinan mengalami kesulitan untuk tumbuh atau membayar kembali kreditor atau bahkan bangkrut.
Konsep modal kerja menurut Munawir 2010, ada 3 konsep modal kerja yang umum digunakan, yaitu konsep kuantitatif, kualitatif, dan fungsional. Yang pertama, konsep kuantitatif. Konsep ini menitik beratkan kepada kuantum yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin atau menunjukkan jumlah dana yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Dalam konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar atau gross working capital. Yang kedua, konsep kualitatif. Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek atau net working capital, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun para pemilik perusahaan. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba dari usaha pokok perusahaan. Terakhir, manfaat modal kerja. Yang pertama, melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar. Yang kedua, memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya. Yang ketiga, memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani para konsumen. Yang keempat, memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan kepada para langganan. Yang kelima, memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang dibutuhkan. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.